Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama dengan saya kita siapkan hati kita menerima firman. Tiada yang sukar di matamu, tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tiada yang sukar di matamu, amin. Oh tiada yang mustahil di hadapanmu, oh Yesus, amin. Sungguh ku bangga padamu, hanya Kau Yesus yang sangat ku cinta. Tidak ada yang sukar bagi Allah untuk menolong kami. Kami buka hati kami menerima firman yang akan memberi kekuatan penghiburan bagi kami. Urapi kami semua, kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara sekalian, tema kita pada pagi ini adalah tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Katakan dengan saya 2-3, tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Amin. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuhan mau kita mengerti seperti apakah situasi kondisi pada hari-hari yang sedang kita jalani. Ada banyak orang stres, ada banyak orang terjebak dengan ketakutan karena mereka tidak mengerti bagaimana kondisi zaman yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Allah sudah berkata terlebih dahulu bagi kita. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Sebab Allah yang menciptakan saudara dan saya, Yesus yang mengasihi saudara dan saya, Dia yang sudah menebus saudara dan saya dari lubang kubur kematian, dari dosa, dari penghukuman kekal di neraka. Dia sendiri yang berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir, itu hari-hari di mana umatnya hidup, akan datang masa yang sukar. Kalau Allah sendiri yang menjaga, melindungi kita berkata akan ada masa yang sukar, itu satu warning bagi kita. Supaya kita lebih lagi bijak menyikapi hidup ini. Dan ingat, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat-dekatlah dengan Dia. Karena hanya di dalam Dia ada pemeliharaan yang sempurna. Amin. Amin. Bapak Ibu, ya akan ada masa yang sukar. Akan ada masa yang sukar. Tapi saudara ingat, firman Allah bukan hanya mengingatkan bahwa ada masa yang sukar. Tapi Allah juga menunjukkan, menyatakan bahwa di tengah-tengah masa yang sukar itu, maka Dia dapat menolong kita. Mari kita membaca dalam Yeremia 32 ayat 17, tapi dalam bahasa Indonesia masa kini. Tuhan yang maha tinggi, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuanmu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Saya ingin saudara perhatikan kalimat tak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, terjemahan baru dikatakan yang sulit. Yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tapi dalam terjemahan ini dikatakan tidak ada yang sukar. Wow, ketika saya membaca ini saya bersyukur luar biasa. Allah yang sedang membawa kita, mengizinkan kita melewati akhir zaman di masa yang penuh dengan kesukaran. Tetapi Dia juga berkata tidak ada yang sukar bagiku. Mari kita percayakan hidup kita kepada Allah, saudaraku. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saya mencari tahu apa artinya sukar. Saudara, kata sukar memiliki pengertian yang pertama, sulit dipecahkan atau diselesaikan. Di akhir zaman
akan muncul masalah-masalah yang sulit diselesaikan atau dipecahkan. Berapa banyak biaya sudah dikeluarkan oleh para pemerintah di muka bumi untuk melawan COVID. Tapi penyakit ini masih ada. Sukar untuk dipecahkan, diselesaikan. Untuk pemutusan penularan virus corona ini, saudara sekalian, sepertinya sulit. Dan salah satu pengertian kata sukar yaitu sulit dipecahkan atau diselesaikan. Terjadi penimbunan, bertumpuk-tumpuk masalah yang kompleks. Dan penyakit ini efeknya kemana-mana, saudara sekalian. Merambat ke politik lah, merambat ke ekonomi, merambat kepada keamanan. Dalam segala aspek segi kehidupan kita terdampak oleh pandemi COVID-19. Tidak mudah untuk diselesaikan. Pengertian yang kedua kata sukar itu artinya tidak mudah mendapat atau jarang ada. Nah, ini cocok sekali. Kita lihat saudara sekalian, orang sakit pergi ke rumah sakit sulit, tidak mudah dapat tempat tidur di rumah sakit untuk dirawat. Iya kan? Apalagi mencari obat-obatan, vitamin, saudara sekalian. Saya kemarin bicara dengan seseorang ibu. Bapak ibu dia punya resep. Resep udah ditulis. Tapi untuk cari obat itu tidak ada, bayangkan. Artinya memang firman Allah berkata di akhir zaman ada masa yang sukar. Artinya ada keadaan di mana kita tidak akan mudah mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan atau jarang ada. Saudara, mari bersyukur, banyak-banyak bersyukur, sebab ini hanya baru bicara mengenai obat vitamin, tapi kita masih bisa makan. Bagaimana seandainya bila yang tidak mudah didapat atau yang jarang ada itu adalah kebutuhan pokok, makan, minum. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pengertian berikutnya kata sukar artinya dalam kekurangan atau miskin. Ya, banyak orang terdampak. Pemutusan hubungan kerja, tetap kerja tetapi gaji dikurangi. Saya membaca di WhatsApp, semoga itu bukan hoax, bahwa ada negara yang mengirim kembali tenaga kerja kita, saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana, dan yang dikirim pulang ini jumlahnya bukan sedikit, banyak saudara sekalian. Sementara yang sudah punya pekerjaan harus berhenti. Dan kemudian yang mencari pekerjaan itu menumpuk, bertumpuk-tumpuk. Dan ini menyebabkan banyak orang hidup dalam penderitaan, dalam kesusahan. Untuk makan minum begitu sulit, saudaraku. Sulit, susah. Ya, firman Allah berkata akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Pengertian kata sukar yang terakhir yaitu tidak mudah sembuh. Ya, seperti penyakit yang sedang dihadapi hari-hari ini. Cari oksigen susah, cari obat vitamin susah. Tenaga-tenaga medis ikut terpapar. Saudara sekalian, tidak mudah sembuh. Varian bertambah. Varian yang tingkat keganasannya malah juga bertambah. Inilah ciri-ciri pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, kita sudah membaca firman Tuhan tadi, ya, di dalam Yeremia 32 ayat 17 dalam terjemahan BIMK masa kini. Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuanmu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagimu. Oh, haleluya. Sementara kita sedang berjalan di tengah-tengah masa yang sukar, tapi kita berjalan dengan Allah yang baginya tidak sukar untuk menolong. Puji Tuhan. Ada harapan, saudaraku. Makanya mari bersemangat. Ada harapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ibarat kita berjalan dengan dua kaki. Kaki yang pertama kita menapaki masa-masa yang sukar. Tapi kaki yang sebelah
kita sedang berjalan di dalam perlindungan Allah yang baginya tidak sukar untuk menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu, mari kita membaca sebuah ayat dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Allah berkata, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara dengar, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini perkataan penuh iman dari Yonatan. Ketika itu dia bersama dengan pembawa senjata, hanya 2 orang. Mereka masuk di perkemahan orang Filistin. Tetapi dia mengawali langkahnya dengan perkataan iman. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia proklamirkan, dia berkata, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Itu tema kita pagi ini. Mari kita katakan bersama, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Amin. Jangan stres, jangan frustasi, apalagi depresi, kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu, Yonatan penuh dengan iman kepada Allah. Orang kalau penuh iman, iman itu akan nampak lewat perkataannya. Hari-hari ini apa yang kita ucapkan, saudara sekalian? Apakah perkataan negatif melulu yang kita ucapkan? Aduh susah, ini susah. Aduh habis sudah, aduh gawat, aduh mati. Bahasa Inggrisnya mateng kon. Apakah kita mulai berpikir hal-hal yang begitu sangat jauh, tetapi ujungnya suram, gelap, negatif? Apakah kita sedang melakukan sesuatu yang tidak seperti yang Tuhan mau? Bahkan mungkin kita sudah tidak lakukan apa-apa lagi. Udah pesimis, pasif, apatis. Akan ada tantangan yang berusaha membunuh semangat kita. Akan ada tantangan yang berusaha mengkerdilkan semangat kita. Tetapi mari kita belajar. Tuhan berkata tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala keperkasaan kekuatannya. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kita bangun kekuatan kita di dalam Dia. Mari kita bangun iman kita di dalam Dia. Bagaimana caranya untuk menghadapi zaman yang di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 berkata itu adalah masa yang sukar. Bagaimana caranya? Lewati dengan iman, saudaraku. Gandol Gusti. Terus pegang Yesus. Terus berharap kepada Yesus. Ketika Elia ada di tepi sungai, saudara sekalian, sungai Kerit, tidak ada lagi bahan makanan, habis. Dia dipelihara oleh burung gagak. Tapi ketika kemudian sama sekali tidak ada lagi yang bisa dimakan di situ, apa yang Tuhan kerjakan? Tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tuhan bilang, Elia, kau pergi. Dan seorang ibu janda yang sebenarnya tidak dapat diharapkan apapun juga dari seorang ibu janda. Tangan yang begitu lemah, fisik yang rapuh, tidak memiliki sesuatu apapun yang dapat dibanggakan, diandalkan. Tapi lewat yang lemah itulah Tuhan menyatakan kebenaran firman. Tidak sukar bagi dia untuk menolong. Bapak Ibu, minyak dan tepung tidak habis-habisnya. Persediaan ibu janda Sarfat terus ada, terus berlimpah. Tuhan yang menolong Elia dan janda Sarfat, Tuhan yang sama. Yang sudah menolong Yonatan. Saudara tahu, ketika Yonatan selesai mengucapkan, memproklamirkan iman, dia berkata bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Apa yang terjadi? Kalau saudara baca nanti dimulai dari ayat yang ke-13, Yonatan merangkak ke atas. Dia masuk di perkemahan musuh. Hanya berdua, saudara sekalian. Dia masuk di perkemahan musuh. Dan kemudian dengan senjatanya dia bisa membunuh beberapa puluh dari pasukan Filistin. Dan malam itu juga menggentarkan perkemahan tentara itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya?
Tuhan membuat kekacauan sehingga tentara Filistin saling membunuh satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, orang yang bergerak dengan iman, maka dia sedang bergerak menembus kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara bertindak dengan iman, saudara hidup dengan iman, maka iman saudara mengkonfirmasi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan ternyata berperang bersama Yonatan. Tuhan berperang bersama Yonatan. Iman Yonatan membuat jalan yang sukar menjadi mudah dilalui. Iman Yonatan membuat dia mengalami kemuliaan Allah, mengalami kuasa Allah. Mari kita membaca di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu, ketika saudara menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, maka katakanlah, aku percaya bahwa Tuhan izinkan semua yang terjadi itu baik adanya. Ketika saudara sakit, saudara berkata, aku berterima kasih. Karena aku percaya Tuhan izinkan aku sakit. Dengan penyakit ini, aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika ada keluarga-keluarga kita yang meninggal karena penyakit, tidak sembuh, tetapi mereka pulang, maka kita bisa berkata, terima kasih. Karena engkau memberi penghormatan, menjemput orang-orang yang kami kasihi. Dan saat ini mereka sudah melihat wajahmu. Mereka sudah memandang engkau muka dengan muka. Ketika kita diizinkan mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita, kehilangan pekerjaan, saudara dengan iman bisa berkata, terima kasih Tuhan, saya kehilangan pekerjaan, tapi saya tidak kehilangan keselamatan yang engkau jamin dengan darahmu yang tertumpah di kayu salib. Dan banyak hal yang buruk yang mungkin sedang terjadi karena kita hidup di akhir zaman, di masa yang sukar. Tetapi orang yang bertindak dengan iman, orang yang berjalan dengan iman, dia akan membuat jalan-jalan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah, tapi perkatakanlah perkataan iman, karena itu mengkonfirmasi kehadiran Allah dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan lebih besar dari semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Walaupun kita ada di masa yang sukar, ada masalah-masalah yang sulit dipecahkan, diselesaikan. Situasi hidup yang tidak mudah untuk mendapatkan kebutuhan hari-hari ini. Ada banyak hal yang menyebabkan orang-orang mengalami kekurangan, bahkan penyakit yang tidak mudah disembuhkan. Tapi ingat, firman Allah berkata, tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman Allah yang sudah kami dengar. Tanamkanlah di dalam hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih, biar kami melewati hari-hari ini tetap dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. Karena iman membuat kami melihat kemuliaan Allah. Hamba berdoa berkati seluruh jemaat. Pekerjaan mereka ditolong dalam nama Yesus. Pendidikan mereka ditolong dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit apapun juga, Tuhan jamah sakit penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus mereka sembuh dan kuat. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, pelihara dengan kelimpahan yang datang dari perbendaharaan Tuhan. Yang putus asa semangat baru menjadi bagian mereka. Yang terbelenggu dalam dosa dibebaskan, dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkati gembala sidang yang ada, mengurapi dengan urapan yang baru hikmat dari Allah, sertai pelayanan hamba-Mu dengan tanda heran dan mujizat dalam nama Yesus, mencukupkan semua yang diperlukan melalui gembala sidang hamba-Mu. Maka jemaat di bawah untuk semakin mengenal Tuhan, hidup bertumbuh dalam iman dan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan, sebab tidak sukar bagi Tuhan
untuk menolong umat ketebusan-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh jemaat pelayan, jemaat dari sekolah minggu sampai lansia ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, jajaran menteri yang ada, seluruh dokter, perawat, bahkan TNI Polri, diberkati, ditolong, dilindungi. Hikmat dari Allah menjadi bagian mereka. Karena apapun yang mereka kerjakan, kami berdoa Tuhan menopang, Tuhan mendukung, Tuhan memberkati, Tuhan buat menjadi berhasil. Kemuliaan Tuhan nampak dalam negara Indonesia. Terima kasih provinsi kota di mana kami tinggal, sampai lingkungan RW RT di mana kami tinggal. Kiranya di situ ada damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali beraktivitas. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.